Ya, oke, selamat pagi Nil. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik semua, diberkati Tuhan. Amin. Papa Mama sehat? Nah, ada teman-teman yang udah masuk hari ini? Siapa? Siapa? Oh, Topet. Oh, Christopher. Oh, Kopet. Jangan kopet, nggak boleh kopet. Kasihan, masa dibilangin kopet gitu ya. Ya, sakit atau apa? Oh, udah ada keterangan. Oh, dong. Ya, nanti didoakan ya. Di telepon, kenapa kok nggak datang gitu ya. Oke. Ya, terus nanti hari apa lagi? Senin ya, kita ulangan itu yang kuat Medan, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa itu. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? LinkedIn Smart Open Teja. Oke ya, ingat kembali ini tentang flux magnet ya. Rumusnya flux itu sama dengan BA dikalikan dengan cos theta. Ingat arah garis-garis gaya magnet dari kutub mana ke kutub mana? Dari kutub utara ke kutub selatan. Ingat ini ya, flux sama dengan BA cos theta. Di mana B itu adalah induksi magnet, A itu adalah luas, kemudian theta itu adalah sudutnya ya. Kalau sudah langsung tegak lurus ya nggak perlu. Nah ini GGL induksi, ya. Kemudian ini menggunakan apa? Kaidah tangan kanan ya. Kembali coba untuk menggunakan kaidah tangan kanan semuanya ya. Jadi ini ada magnet dari utara ke selatan, garis-garis gayanya berarti ke bawah. Jadi 4 jari menunjukkan apa? B. Ibu jari menunjukkan V. Ya, di sini pakai V. Kemudian telapak tanganmu menghadap kemana itu menunjukkan arah arus, ya. Ingat ya. Jadi ini B, V, I. B, V, I. B, V, I. Kalau Jacqueline ya. Ya, kalau Lawrence beda ya. Kalau Lawrence B, I, F. Ya. B, I, F. B, I, F. Nah, tapi kalau untuk GGL ini ya, ini B, V, I. Ya. B, V, I. Jadi tergantung nanti B-nya dari mana ke mana. Nah, kalau dari gambar ini kawatnya segi 4, itu bisa digerakkan ke kanan, bisa digerakkan ke kiri ya. Nah, arah induksi magnet itu dari utara ke selatan. Jadi kita anggap itu utara, di bawah ini selatan gitu ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Berarti B-nya dari utara ke selatan, maka 4 jarimu dari atas ke bawah. Ngikut ya. Kemudian kalau kawatnya digerakkan ke kanan ya, digerakkan ke kanan berarti ke sana kan? Maka arusnya ya dari arah P ke Q ya. Dari arah P ke Q ya. Jadi B, V, I. Nah, tetapi kalau misalnya pada saat dia bergerak ke kiri, berarti B, V, maka I-nya dari Q menuju ke P. Ya, ingat ya? Nih. Perhatikan. Bentar. Ya, jadi pada saat ini bergerak ke kanan, ini V-nya. Ini V ya. Jadi V-nya ke kanan nih. V ke kanan. Kemudian B-nya itu arahnya turun. B-nya ini kan B. B-nya turun nih. Ya. Lalu ini ada kawatnya ya. Wah, enggak bisa seperti ini kawatnya. Ya, udah Ibu pakai ini aja. Ini kawat ya. Ini kawatnya. Ya, ini kawat ya. Jadi ini adalah B. Lalu ini adalah V. B, V. I yang mana? Ya, maka I-nya ini. I-nya dari sini ke sini. Nah, ini adalah I. Semuanya saling tegak lurus. Jadi kalau di sini adalah P, maka di sini adalah Q. Berarti dari P menuju ke Q ya. Nah, lain lagi. Kalau V-nya misalnya ke kiri gitu ya. V-nya ke kiri. V ke kiri berarti kita ambil ke sana. Nah, ini V-nya. Ya. Kalau V-nya pas ke kiri, B-nya turun.
B, V, berarti I-nya kemana, Feli? Apa kok kerjakan? Mencatat apa? Hah? Nah, ini nanti bisa diputar ulang, kok bisa mencatat. Lebih bagus itu penjelasannya. Percuma kalau kamu mencatat baru tidak mendengarkan lalu tidak mengerti, kan cilaka nih. Ya, oke. B, V, I-nya berarti kemana? Dari Ki ke P atau P ke Ki? Dari Ki ke P ya, jangan lupa itu ya. Jadi seperti itu. Ya, kita lihat yang berikutnya lagi. Untuk menentukan GGL induksinya ya. Ingat ya, ini GGL induksi. Kamu ingat? Rumusnya sama dengan apa? L dikalikan B dikalikan dengan V ya. Kamu ingat rumusnya apa? Rumus F Lorentz itu sama dengan I dikalikan L dikalikan B atau Bill ya. ILB. Kemudian W itu sama saja dengan F dikalikan dengan delta S. F kali delta S berarti ini kasih masuk nih. Jadi di sini aja I, L, B berarti ini delta S ya. Nah, jarak dikalikan dengan dengan apa? Itu dulu. Ini arus ya, ini arus, ini I ya. I itu adalah arus dikalikan dengan ini. Dengan apa namanya? Jarak ya. Bentar. Kacau nih. Ya ini ILB. B IL dikalikan dengan delta S. Delta S ini adalah jarak. Nah, rumusnya jarak di GLBB, di GLB. Rumusnya jarak itu apa? S sama dengan apa? V dikalikan dengan delta T ya. Ingat ya, V dikalikan delta T atau kalau kita pakai delta S berarti kali delta T. Di GLB itu kan S kan sama dengan V dikalikan T kan. Nah, jadi ini kasih masuk di sini. Delta S-nya boleh kita ganti dengan ini ya. Jadi sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan V dikalikan dengan delta T. I dikalikan delta T sama dengan apa? Kamu ingat Pak Vicky? Depannya siapa? Ada Kit, ada Fir kan? Ada Kit, berarti Ki sama dengan I kali T. Jadi I dikali delta T sama dengan apa? Sama dengan Ki. Jadi ini boleh juga jadi gini. B, Ki, L. Ya kan? Nah, lalu Pak Vicky, itu W kan sama dengan apa? V dikalikan Ki kan? Berarti voltase sama dengan apa? W dibagi dengan Ki. Ya. Sekarang W-nya kan ini. Berarti sama dengan B, Ki, L. Mana lagi ini tadi? V-nya ya, lupa ya. Ada V sini ya. V, ini kita bagi dengan Ki. Ki-nya hilang enggak? Hilang ya. Jadi sama dengan B, L, V. Tanda minus ini adalah untuk induksinya. Jadi pakai min LBV atau BLV juga nggak ada masalah ya. Seperti itu. Ini cara lain lagi menurunkan rumus untuk GGL induksinya. Oke. Nah, sekarang GGL induksi ini juga sama saja dengan perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu ya. D flux per dt ya. Kalau misalnya lebih daripada 1 lilitan, maka ditambahkan N ya. N D flux per dt itu GGL. Kamu ingat flux itu sama dengan apa? B A cos theta kan? Jadi kalau D flux per dt berarti sama dengan D per dt dari BA dikalikan cos theta. Ada 3 variabel yang bisa berubah nih. Bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya yang berubah, bisa theta-nya yang berubah. Jadi kalau delta B itu berarti sama dengan B2 dikurangi B1. Kalau delta A berarti A2 dikurangi A1. Kalau delta cos theta berarti cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1. Jadi salah satunya saja yang berubah ya, salah satunya yang berubah. Kalau B-nya yang berubah berarti A dan cos theta-nya tetap. Kalau A-nya yang berubah berarti B dan cos theta-nya tetap. Kalau theta-nya yang berubah berarti BA-nya tetap ya. Demikian seperti itu. Ini tentang GGL induksi ya. Nah, ini penjabaran rumusnya nih sekarang. Ya, seperti ini ya. Nih ya. Jadi
min ND flux per dt sama dengan min ND per dt dari BA cos theta, bisa DA per dt ya. Ini berarti A-nya yang berubah, maka A2 dikurang A1 dibagi T2 min T1. Kemudian bisa juga nanti B-nya yang berubah ya, bisa B-nya yang berubah. Nah, ini untuk yang B yang berubah. Berarti B2 dikurangi B1 per delta T, berarti T2 dikurangi T1 ya. Nah, bisa juga tetanya yang berubah ya. Berarti theta cos theta 2 dikurangi cos theta 1. Ya, seperti itu saja tentang GGL induksinya. Nah, sekarang kita masuk di sini nih ya. Di hukum Lenz ya. Pada hukum Lenz ini ada sebuah kawat konduktor ya. Jadi ada kawat konduktor. Ini kawat konduktornya itu bisa bergerak ya. Kemudian ini di dalam medan magnet. Jadi cross kemarin kita perjanjiannya itu masuk atau keluar? Hah? Cross. Masuk atau keluar? Keluar ya. Ini B-nya berarti arahnya keluar nih, ini B-nya ya, perjanjiannya kita. Nah, ini bergerak ke kanan. Jadi dari posisi A menuju ke A aksen B aksen ini ya. V-nya ke kanan. Nah, sekarang kalau B-nya keluar, geraknya ke kanan, kira-kira arus induksi yang ditimbulkan arahnya dari A ke B atau dari B ke A? Coba. 4 tanganmu. Keluar, V ke sana, berarti ya dari A ke B. Jadi kalau keluar, bergerak ke kiri berarti B ke A ya. Jadi untuk posisi ini, ya untuk posisi ini, berarti arahnya adalah dari A ke B ya. Arahnya itu. Nah, sekarang misalnya nih Ibu kasih tahu dikasih tahu di sini ada B misalnya sama dengan 20 Tesla. Kemudian kecepatannya anggaplah sama dengan 40 meter per sekon. Lalu Ibu akan tambahkan sesuatu nih di sini. Apa ini? Ada hambatan. Hambatannya misalnya sama dengan 5 ohm. Lalu ditanyakan berapakah besarnya arus yang mengalir ya, berapa besar arus yang mengalir. Anggaplah panjang kawatnya sama dengan 20 cm. Jadi yang diketahui apa saja ini? B sama dengan 20 Tesla. Lalu L sama dengan berapa? 20 10 pangkat min 2 meter. V berapa? 40 meter per sekon. Lalu hambatan berapa? 5 ohm. Oke. Tadi rumus GGL sama dengan apa? Min L B V. Kamu ingat temannya Pak Vicky siapa lagi selain Kit? Fir ya. Oke, berarti GGL juga sama dengan I dikalikan dengan R. Ini kan kita mau cari ini. Ini sama dengan ini. Berarti apa? Min L BV sama dengan I dikalikan R. Maka I sama dengan min L BV dibagi dengan R. R-nya di sini bukan jarak tapi hambatan ya. L-nya berapa? 20 10 pangkat min 2 meter. B-nya berapa? 20 Tesla. V-nya berapa? 40 meter per sekon. Lalu kita bagi dengan R-nya berapa? 20 ohm. Apa yang bisa dicoret? Hah? Oh 5 ohm ya. 5 ohm. Oke, ini 5 ohm. Iya. Yang bisa dicoret apa? Ada yang bisa dicoret enggak? Ada. Dengan 20 berapa? 4. 4 kali 4? 16 kali 2? 32. Ini nolnya 2 dengan 10 pangkat min 2 habis ya. Oke, berarti satuannya adalah ampere. Nah, kamu lihat ampere itu hubungannya dengan Tesla dan yang lain kita lihat ya. Ampere. L itu satuannya apa? Meter ya. B satuannya apa? Tesla. Lalu dikalikan meter per sekon. Dibagi dengan omega. Oke, berarti ampere di sini juga sama dengan apa? Tesla meter kuadrat apa? Ya, sekon min 1, omega ohm min 1. Jadi ampere juga bisa sama dengan ini ya. Nah, Tesla itu kan sama dengan apa? Weber per meter persegi ya? Ah, berarti ini boleh dirubah lagi. Ini Weber per meter persegi ya cocok. Nah, per meter persegi
dikalikan dengan meter pangkat 2 kali skon min 1 omega min 1. Meter perseginya hilang, berarti ampere juga bisa sama dengan Weber per skon ohm gitu. Bisa juga ya. Jadi dari sini kita bisa tahu satuan-satuan yang lain. Oke? Gampang sekali Ji. Tidak ada Ji yang susah. Oke, nah sekarang kita lihat yang berikutnya lagi ya. Nah, ini untuk mencari induktansi diri pada kumparan ya atau pada solenoida ya. Nah, besarnya GGL itu dirumuskan pada solenoida ya, itu sama dengan minus LDI per DT. Jadi, di mana L-nya ini adalah L bukan panjang. Bukan panjangnya ini bukan, tetapi L di sini adalah induktansi diri daripada kumparan atau solenoida. Nah, satuan daripada induktansi diri itu dalam Henry ya, dalam Henry ya. Jadi ini GGL sama dengan min L DI per DT ya, DI per DT. I-nya itu adalah ampere ya, dalam ampere ya. Ini I per delta T. Nah, ini Henry. Jadi 1 Henry itu sama saja dengan apa ini? Kalau lihat dari sini, ya. Sama dengan apa? I itu satuannya apa? Ampere, ya. Ini kalau kita lihat, ini ada volt, itu sama dengan Henry dikalikan dengan ampere per skon. Jadi, Henry sama dengan apa? Volt per ampere per skon. Atau volt skon, ya, per ampere. V-nya pakai volt, ya. Di sini voltnya pakai ini. Volt per ampere per skon, ini berarti sama dengan volt skon per ampere atau volt skon ampere min 1, boleh juga ya. Itu Henry ya, satuan dari apa? Dari induktansi diri. Nah, nanti di bab 5 itu kita akan menggabungkan antara induktansi diri atau kumparan ini atau solenoida dengan resistor dan juga dengan kapasitor. Resistor kita sudah bahas di bab 1, arus arah. Kemudian di bab 2 kita membahas tentang kapasitor terakhir ya. Lalu di bab 4 ini kita membahas tentang induktor. Nah, itu nanti akan digabung jadi satu, jadi rangkaian seri, tapi terhubungnya itulah dengan arus bolak-balik. Jadi nanti kita akan bahas itu di bab 5 minggu depan. Ya, minggu depan kita selesai bab 5. Ya. Ini udah mau selesai nih. Bentar lagi. Ya, nah kemudian ini besarnya daripada induktansi diri dirumuskan. Jadi L-nya ini itu sama dengan mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Di mana L itu adalah panjangnya, kemudian mu 0-nya itu adalah berapa mu 0? Ada yang ingat? 4pi kali 10 pangkat min 7, satuannya adalah Weber per ampere meter. Jumlah lilitan itu N besar ya. Kemudian A itu adalah luas, berarti itu adalah meter persegi. Lalu L-nya ini sama dengan 2πr, berarti satuannya adalah meter ya. Nah, sekarang ini berarti hilang nih ya. Jadi Weber per ampere nanti satuannya. Nah, ini adalah induktansi diri ya, induktansi diri ya sama dengan L. Nah, kemudian L juga dirumuskan sama dengan N flux per I ya, N flux per I di samping itu ya. Kalau diketahui berapakah fluxnya, di mana flux itu sama dengan apa flux tadi? B A dikalikan cos theta. Jadi bisa digabung-gabung nih ya. Nah, ini dari sini juga kita bisa cari I. Cara cari I gimana? Kalau L sama dengan N flux per I. Berarti I-nya sama dengan N flux dibagi dengan L. Nah, ini nanti bisa digabungkan lagi dengan GGL lagi ya, dengan hambatan, dengan VIR lagi. Ya, kita masukkan di E sama dengan I dikalikan dengan R, bisa juga seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat energi ya, energi daripada induktor. Nah, energi daripada induktor itu dirumuskan, siapa yang ingat rumusnya daripada energi pada kapasitor? W pada kapasitor, ada yang ingat enggak? Sama dengan 1/2 apa? MV itu energi kinetik. Ya? Apa? CV kuadrat. Ya, 1/2 CV kuadrat. Ya. Nah, nanti di W-nya itu untuk induktor itu sama dengan 1/2
Li kuadrat. Nah, sekarang ini kalau induktornya ada di udara, ya ada di udara, ini seperti ini. Ya, berarti induktansinya itu sama dengan L0, induktansi dirinya. Tetapi jika ini kita bawa di dalam larutan elektrolit, ya, ada medium lagi, ini ada di dalam medium. Ya, ada di sini, maka besarnya induktansi diri dalam bahan itu bukan lagi sama dengan L0. Nah, induktansi dirinya ini sama dengan L di sini. Di mana L di dalam bahan, kalau untuk yang di udara L0 itu sama dengan mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L, maka untuk dalam bahan ini berarti sama dengan mu N kuadrat A dibagi dengan L. Di mana mu-nya itu sama saja dengan mu R dikalikan mu 0 ya. Mu R dikalikan dengan mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Nah, kita ingat bahwa yang ini ya, ini sama dengan apa? Sama dengan L0. Maka berarti L dalam bahan sama dengan mu R dikalikan dengan L0. Seperti itu ya. Atau mu R sama dengan LB dibagi dengan L0. Ya, hampir habis nih. Nah ini ya. Energi pada kapasitor itu 1/2 CV kuadrat. Kemudian untuk energi pada induktor V-nya sama dengan 1/2 Li kuadrat. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke generator ya. Di sini ada generator arus bolak-balik dan ada generator arus arah. Nah, untuk generator arus bolak-balik ya, grafiknya itu seperti ini. Bentuk grafik apa ini? Di trigonometri. Grafik sin ya, grafik sin. Kalau begitu maka GGL-nya di sini itu seturut juga dengan grafik sinusnya ya. Dirumuskan bahwa GGL itu sama dengan NBA omega sin omega T ya. Jadi GGL-nya sama dengan NBA omega sin omega T. Di mana omega itu sama dengan 2pi F itu adalah frekuensi ya. Nah, nilai sin maksimum itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa nilai sin maksimum? 1. Ini boleh dituliskan sama dengan EM sin omega T. Kalau begitu maka GGL maksimum sama dengan NBA omega ya. Itu GGL maksimumnya. Itu untuk generator arus bolak-balik ya. Generator arus bolak-balik itu menggunakan cincin penuh. Nah, berikutnya adalah generator arus arah. Ini cincinnya terbelah. Ya, grafiknya akan seperti ini. Nanti kalian coba searching bagaimana prinsip kerja dari generator arus bolak-balik dan bagaimana prinsip kerjanya dari generator arus arah. Ya, dicari sendiri. Nah, bagian terakhir dari bab 4 yaitu tentang trafo. Oke, Ibu akan share menggunakan whiteboard supaya lebih gampang dijelaskan ya. Nah, ini materi sudah dipelajari di SMP, Ji. Kelas 3, ada yang ingat? Apa itu trafo? Bio, SMP kelas 3 loh ya. Apa itu trafo? Hah? Alat yang digunakan untuk apa? Kalau nggak ada trafo ini, lampu-lampu itu nggak akan masuk ke rumah-rumah itu. Terbakar semuanya nanti. Apa itu? Lih, nggak tahu trafo itu apa? Alat yang digunakan untuk? Sekarang kamu bayangkan deh, kalau dari sumber listrik langsung masuk ke rumah-rumah, apa yang terjadi dengan rumah-rumah? Atau misalnya kamu pergi di jalan apa itu, Bulu Sarong itu ada ya, ada yang gardu yang cukup besar ya. Coba kamu peluk itu gardu. Tegangannya itu tinggi sekali, ya. Nggak tahu berapa ribu volt itu. Ah, giliran masuk ke rumah-rumah, tegangannya jadi apa? Hah?
Berapa? Berapa tegangan listriknya kita? 220 volt. Nah, dari tinggi sekali sekian ribu volt menjadi 220 volt. Diapain tuh? Diturunkan. Ya. Ya, diturunkan. Berarti namanya trafonya itu trafo apa? Kalau turun. Step down. Oh, baru ingat ya. Jadi kalau untuk menaikkan tegangan itu namanya apa? Step up. Nah, ciri-cirinya yang step up, step down itu kuncinya ada di mana? Ada yang tahu? Ya memang kasih naik supaya dia bisa menaikkan tegangan itu gimana? Di dalam trafo ada berapa lilitan? Ada yang ingat enggak? Berapa lilitan? Kalian belum pernah lihat trafo? Belum? Kasihan. Ada di rumahnya Ibu trafo. Ya, di dalam trafo itu ada 2 buah lilitan. Ya, masa kamu nggak ingat SMP ini? Aduh, ya, yang lilitan yang dihubungkan dengan tegangan masukan atau input, yang outputnya itu dihubungkan dengan alat listrik, ya. Nah, yang input itu namanya lilitan yang pokok. Pokok itu apa? Kebutuhan pokok itu namanya kebutuhan apa? Ya, kebutuhan utama namanya, nama lain, nama kerennya itu apa? Primer, ya. Lalu kalau kebutuhan tambahannya itu sekunder, ya. Jadi ini lilitan primer, ini lilitan sekunder, ya. Jadi jumlah lilitan itu kan N, maka ini N primer, kemudian ini adalah N sekunder, ya. Jadi tegangan masukan itu berarti apa? Yang masukan itu kan primer, berarti tegangan masukan berarti V primer, iya VP. Lalu tegangan keluaran VS. Arus masukan IP. Arus keluaran IS. Daya masukan, daya itu apa? Power. PP. Daya keluaran PS. Jangan PS yang dipencet-pencet pakai 2 ibu jarimu ya, itu merusak otak ya. Siapa yang pernah main PS? Dulu-dulu kan belum ada seperti sekarang ya, masih PS itu ya pakai ada. Seru sekali tuh kalau main ya. Iya. Tapi Ibu nggak pernah main sih. Nah, sekarang untuk menghasilkan tegangan step up atau ya trafo step up itu VS berarti harus lebih besar daripada VP. Supaya VS-nya lebih besar daripada VP. Bagaimana dengan NS-nya dibandingkan dengan NP? Lebih besar atau lebih kecil? Kira-kira. Supaya sekundernya lebih besar. Tadi kan GGL rumusnya sama dengan apa? Yang ada N-nya. Hah? Ada hubungannya dengan N kan? GGL ini kan sebanding dengan jumlah lilitan kan? Yang min N D flux per dt ya, kalau tidak salah ya. Atau apa tadi? Yang jelas ini ya. Berbanding lurus dengan apa? Dengan jumlah lilitan. Jadi kalau supaya tegangannya menjadi lebih besar, lilitannya harus bagaimana? Harus lebih besar. Maka ini NS-nya harus lebih besar daripada NP. Lalu kita mau membandingkan nih. VS per VP. Dibandingkan dengan N dan N. Supaya VS-nya lebih besar daripada VP, maka di sini NS atau NP? NS atau NP? NS ini kan harus lebih besar di sini. NS lebih besar. NS lebih besar daripada NP. Supaya VS lebih besar daripada VP, maka di sini S atau P? S. Ya, ini rumusnya. Kalau gitu, maka VP per VS itu akan sama dengan apa? NP per NS. Ya. Nah, daya itu P, rumusnya apa? Pak Vicky sukanya di ruang apa? VIP, ya, berarti V dikalikan I. Jadi kalau di sini primer, maka ini primer, ini primer. Kalau daya sekunder berarti VS, IS. Nah, untuk trafo yang ideal, trafo ideal itu besar daya keluaran sama dengan daya masukan. Itu berarti apa? VS, IS sama dengan VP, IP. Maka kalau VS per VP berarti sama dengan apa?
IP per IS. Tadi VS per VP juga sama dengan apa? NS per NP kan? Nah, ini bisa dipecah nih rumusnya. Bisa ini ya. Jadi NS per NP boleh sama dengan IP per IS, kemudian NS per NP boleh sama dengan VS per VP, lalu VS per VP sama dengan IP per IS. Jadi bisa dapat 3 rumus. Ini juga bisa dibalik-balik lagi ya. Nah, ini untuk yang ideal. Ada enggak sih yang ideal, betul-betul sempurna ideal di dunia ini? Gak ada. Tapi pernah ada enggak? Pernah ada enggak? Sesuatu yang sempurna, yang ideal, yang ada di dunia? Pernah ada enggak? Enggak pernah? Enggak percaya Tuhan Yesus. Loh, pernah ada yang datang yang sempurna loh ya. Tapi ditolak sama dunia. Siapa? Loh, penyelamatnya kita itu loh ya, yang sempurna itu hanya miliknya Tuhan gitu ya. Ya, pada dasarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna kecuali ya yang maha sempurna itu ya. Nah, jadi pada kenyataannya itu daya keluaran itu selalu lebih kecil daripada daya masukan. Nah, maka trafo ini memiliki efisiensi, di mana efisiensi itu adalah perbandingan antara daya keluaran dengan daya masukan. Ya, kalau dicari persennya berarti kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi kalau misalnya kita cari daya keluaran hubungannya dengan daya masukan, maka ini sama dengan eta P primer. Atau boleh di VS, IS, ini akan sama dengan eta. Di sini adalah VP, IP ya, seperti ini. Nah, pada trafo yang tidak ideal tetap berlaku NP per NS sama dengan VP per VS. Tetap berlaku seperti itu. Habis bab 4. Ya, habislah bab 4-nya kita. Oke, sekarang coba kita latihan soal dulu ya. Latihan soal dulu. Yang nomor 1. Oke. Soal nomor 1 ya, dikerjakan nih. Ini besarnya arus yang mengalir, arus induksinya sama dengan misalnya 2 ampere ya. Kemudian induksi magnetnya B-nya sama dengan 12 Tesla. Lalu ada konduktor. Di sini ini konduktornya. V-nya sama dengan misalnya 20 meter per sekon. Pertanyaannya kemana arah V ya? Arah V kemana? Kemana? Kemudian besarnya R sama dengan berapa jika panjangnya di sini sama dengan 20 cm. L-nya 20 cm ya, gitu. Itu soal nomor 1. Gampang nih, apa? Rumusnya apa tadi? GGL E sama dengan min LBV, lalu GGL juga sama dengan I dikalikan dengan R ya. Berarti kamu bisa langsung dapat R-nya berapa ini ya. R-nya ini kita nggak tahu berapa. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Ada perbandingan NP dibanding NS sama dengan
5 dibanding 9. Ini apa ini? Trafo ya. Ya, trafo. Kemudian diketahui efisiensi sama dengan 80%. Lalu diketahui IP sama dengan 2 ampere. VS sama dengan 20 volt. Yang ditanyakan itu adalah IS sama dengan berapa, sama VP sama dengan berapa. Ya, tuh nomor 2. Kerja sekarang ya. Silakan dikerjakan. Coba tolong di freeze dulu. Supaya kalian bisa catat, karena Ibu mau buka file yang lain. Freeze dulu. Sebuah kumpulan, ya sebuah kumparan dengan lilitan 500. Berarti apa? N, oke ya. Berada di dalam medan magnet yang berubah terhadap waktu. Kumparan mengalami perubahan flux magnet. Berarti flux ya, dari 0,06 Weber. Berarti apa? 0,06 Weber. Flux 1. Flux 1 0,06. Menjadi 0,09 Weber. Berarti itu adalah flux 2 ya. Selama selang waktu berarti delta T. Selang waktunya 1 sekon. Ditanyakan berapakah GGL induksinya ya. Jadi yang soal nomor berikutnya jumlah lilitan 500, flux 1 0,06, flux 2 0,09, kemudian delta T-nya 1 sekon, lalu ditanyakan GGL-nya ya. Oke. Itu soal nomor 3. Coba hilangkan freeze-nya. Hilangkan freeze-nya. Kembali Ji yang ke yang tadi ya. Oke. Ini AB nggak apa-apa. Yang 3 tadi apa? N sama dengan berapa? 500. Flux 1 0 berapa tadi? 4. 6 Weber. Kemudian flux 2 0,09 Weber. Lalu delta T 1 sekon. Yang ditanyakan GGL sama dengan berapa ya? Berarti ini kita pakai N deh, flux per TT ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai boleh bawa datang sini.